Inilah rumah hantu paling angker di kota Surabaya. Konon, seluruh penghuni rumah ini meninggal dunia secara misterius. Apakah kalian pernah mendengar sebuah cerita yang berkisah tentang sebuah keluarga yang semuanya meninggal dunia tanpa tersisa satu orang pun? Jika pernah, apa kalian percaya jika ternyata cerita itu memang benar adanya? Jika kalian ingin mengetahui cerita sebuah keluarga yang meninggal semua tanpa tersisa satu orang pun, maka di dalam video pembahasan kita kali ini yaitu Rumah Hantu Darmo. Sejak tahun 1988, Rumah Hantu Darmo ini diketahui sudah tidak ada penghuninya sama sekali. Rumah yang beralamat di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Sukomanunggal, Kota Surabaya ini, mempunyai bermacam versi cerita horor yang tersebar di masyarakat sekitar. Rumah Hantu Darmo ini memang sempat menjadi tempat angker yang begitu terkenal di kalangan masyarakat Surabaya. Diceritakan, rumah mewah yang sangat luas itu dahulu ditempati oleh satu keluarga, dan diceritakan bahwa keluarga itu diduga menggunakan pesugihan sehingga membuat keluarga itu sangat kaya raya. Dan pada suatu hari, tiba-tiba, semua anggota keluarga itu diketahui telah meninggal dunia tanpa tersisa satu orang pun. Dan untuk mengetahui cerita selengkapnya, maka simak video ini sampai selesai. Dan inilah asal-usul Rumah Hantu Darmo, rumah hantu paling angker di Surabaya. Menurut versi yang pertama, dikisahkan keluarga Rumah Hantu Darmo ini meninggal karena pesugihan. Diceritakan, penghuni Rumah Hantu Darmo merupakan keluarga besar yang dikenal sangat kaya raya. Bahkan, mereka juga diceritakan sampai memiliki sebuah kapal pribadi, dan berdasarkan cerita yang beredar, keluarga ini mendapatkan semua kekayaan tersebut dari hasil pesugihan. Dan dikarenakan menggunakan pesugihan inilah, maka mereka harus rutin memberi tumbal berupa nyawa manusia di malam-malam tertentu. Diceritakan, awalnya mereka memang nyaris tidak pernah absen untuk memberi tumbal sesuai kesepakatan. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka mulai mengganti tumbal manusia dengan tumbal hewan, sehingga tumbal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatannya dengan sang makhluk halus. Dan karena tumbalnya tidak sesuai, akhirnya makhluk halus yang dijadikan pesugihan kemudian memberi peringatan kepada keluarga tersebut, yakni apabila di malam selanjutnya tidak ada tumbal manusia, maka mereka sekeluarga akan mendapat malapetaka. Dan kemudian, demikianlah yang terjadi, satu keluarga itu tidak bisa memberi tumbal manusia lagi sehingga akhirnya seluruh anggota keluarga itu diceritakan meninggal dunia di tangan pesugihan mereka sendiri. Konon diceritakan, kematian anggota keluarga itu menyimpan misteri yang sangat misterius. Ada anggota keluarga itu ada yang meninggal saat melakukan perjalanan menggunakan kapal laut pribadinya. Namun, di tengah perjalanan kapal yang mereka gunakan mengalami kecelakaan dan tenggelam secara misterius. Dan kabarnya sampai saat ini, kapal tersebut tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dan ada pula, terdapat dua orang anggota keluarga lainnya yang tidak ikut dalam perjalanan kapal laut itu. Kedua orang itu yaitu satu bayi dengan satu pembantu rumah tangga. Mereka sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah itu, sebelum akhirnya diceritakan juga ikut meninggal dunia secara misterius. Di versi cerita lain, diceritakan bahwa ternyata dua orang yang tidak turut ikut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya tersebut, yaitu satu orang bayi dan seorang pembantu rumah tangga masih selamat hingga saat ini. Menurut cerita yang beredar, bayi yang kini sudah tumbuh dewasa itu diketahui sering datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Namun orang itu tidak pernah turun dari mobilnya. Dia selalu meminta petugas keamanan untuk menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa orang itu adalah sang pewaris rumah mewah yang kini menjadi rumah hantu yang dikenal sangat horor itu, Rumah Hantu Darmo. Dan di versi yang kedua, diceritakan ada sebuah keluarga yang juga dikabarkan seluruh anggota keluarganya ikut meninggal dunia setelah mendiami Rumah Hantu Darmo ini. Diceritakan, setelah tragedi meninggalnya seluruh anggota keluarga yang mendiami Rumah Hantu Darmo ini,
Di kemudian hari, ada sebuah keluarga yang sempat menyewa rumah mewah yang sangat megah itu. Namun, pada suatu malam, ada sekelompok perampok yang membobol rumah mewah itu. Namun naas, para perampok itu ternyata juga membunuh semua anggota keluarga itu dengan sangat sadis. Dan menurut cerita, rentetan kisah tragis itu digadang-gadang merupakan sebuah kutukan untuk siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo ini. Sehingga pada akhirnya, sejak saat itulah tidak pernah ada lagi yang berani membeli ataupun menempati rumah hantu Darmo yang sangat mewah nan megah tersebut. Setelah rentetan kejadian seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah tersebut meninggal dunia. Dan pada akhirnya, kini keberadaan rumah hantu Darmo begitu terkenal di kalangan pencinta cerita horor dan uji nyali di seluruh Indonesia, sehingga tempat itu kini dijadikan sebagai objek wisata horor bagi masyarakat yang suka dengan nuansa horor dan mistis. Dan kini, warga yang mengunjungi rumah hantu Darmo datang dengan berbagai motivasi. Ada yang kesana hanya karena penasaran tentang cerita rumah hantu Darmo, ada yang ingin uji nyali, bahkan juga terdapat anak-anak SMA yang berkunjung dengan alasan tugas sekolah, dan ada juga yang berkunjung ke rumah hantu Darmo sebagai tempat untuk berbuat mesum. Dan dalam 3 tahun terakhir, rumah hantu Darmo sampai dijadikan sebagai spot untuk berfoto-foto, dikarenakan juga setelah boomingnya penggunaan aplikasi TikTok dan YouTube, dan kini semakin banyak muda-mudi yang berdatangan untuk sekedar membuat konten video di sana. Dan selain itu, ada juga sekelompok orang yang menjadikan rumah hantu Darmo ini untuk hal-hal yang bersifat supranatural, termasuk diantaranya merupakan para pencari gaman pusaka sampai ada juga yang datang untuk mencari pesugihan. Nah itu dia misteri dan asal-usul tentang tempat paling angker di Surabaya, rumah hantu Darmo.